Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bobotoh, maaf baru menyapa sekarang ya. Kemarin-kemarin capek, jadi tidur sampai lama banget gitu. Nah, kemenangan kemarin ya dari Arema itu bagus lah. Dari perspektif apapun itu bagus buat Persib ya. Dari moral, kepercayaan dan lain sebagainya. Lalu tentang kedua supporter nih, Aremania dan Bobotoh. Sekarang beban moralnya ya itu ada di Bobotoh nanti. Ya sebetulnya bukan Bobotoh banget ya, tapi Panpel Persib. Kemarin itu kan yang mengawal, menyediakan alokasi tiket dan sebagainya kan Panpel Arema ya. Nah, nanti juga Panpel Persib tentunya harus ya sebisa mungkin memberikan hal serupa untuk Aremania gitu. Ya, itu teman-teman ya. Kemarin sempat memang beredar video Bobotoh dikejar-kejar ya, itu mah wajar lah dinamika. Memang kamu kalau tur kalau tur nonton Persib keluar kota memang berharap gimana disambut, dihormati, dikalungi, wah dikasih apa kan enggak ya. Jadi dalam mendukung Persib sebagai supporter sepak bola itu harus siap sama hal-hal yang begitu. Yang penting mah jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada yang cedera serius dan lain sebagainya. Ya gitu. Jadi tapi kan kita bisa melihat ya, mayoritas Aremania itu kooperatif, bisa menerima kehadiran Bobotoh di salah satu sudut tribun di Kanjuruhan kemarin ya. Kita apresiasi. Lalu berikutnya tentang apa nih teman-teman? Persib akan bermain lawan Borussia Dortmund ya. Konsepnya ya klub Liga Jerman. Konsepnya itu Trofeo barengan dengan Persebaya Surabaya gitu. Nanti lawan Dortmund ya, Persib yang dipilih, apakah itu bagus? Saya sih belum ngecek ya awalnya gimana. Cuma dari sisi marketing jelas bagus. Persebaya sama Persib ini kan adalah basis pendukung ya yang sangat besar lah di Indonesia, bahkan mungkin untuk level Asia Tenggara. Persebaya sama Persib bermain sama Dortmund itu menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, yang jadi pertanyaan, ini skornya udah mulai ejek-ejekan nih, saya lihat di timeline ya. Wah, Persija nggak diajakin segala macam. Enggak, Persija pasti diajakin ya, pasti diajakin. Logis ya. Pertama kali ada klub mau masuk ke negara suatu negara, itu mereka akan melihat klub ibu kotanya ya, prioritas. Nah, klub asal Jakarta, Persija itu pasti ditawarin ya, kalau nggak dipertimbangkan. Dan saya dengar justru Persija yang menolak ya, Jadi pelatihnya Thomas Doll menolak gitu. Saya nggak tahu alasan pastinya, karena sesungguhnya ini menarik ya. Kalau kita lihat historisnya Thomas Doll sama Borussia Dortmund ini erat sebetulnya. Mereka punya sejarah gitu ya. Jadi Thomas Doll punya keterikatan emosional sebetulnya. Bukan emosional lah, keterikatan historis ya dengan Borussia Dortmund dan Liga Jerman. Nah, saya nggak tahu alasannya. Tapi kalau melihat pola pikirnya Thomas Doll, saya bisa mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama adalah Thomas Doll pingin fokus dengan apa yang mereka jalani sekarang gitu. Kemarin ingat kan beberapa waktu lalu ya, ketika klub-klub ini serius banget menghadapi Piala Presiden, tapi Thomas Doll tidak demikian. Dia ke wartawan, lalu ke banyak pihak dia mengatakan bahwa ini adalah ajang. Dia nggak ngejar prestasi atau apa, dia ingin mencari bentukan tim ya. Dan sudah terlihat sekarang ya Persija seperti apa. Udah mulai kelihatan hasilnya gitu. Nah, bisa jadi Thomas Doll ya itu mungkin fokus aja di liga gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Lalu yang kedua adalah terkait ini kalau kita uji coba ya, kita harus mengakui nih, Borussia Dortmund datang ke Indonesia itu kan nggak serius-serius banget ya. Mungkin akan dibungkus dalam embel-embel tur Asia segala macam ya. Kalau kita lihat jadwal pertandingan atau jadwalnya Dortmund ke Indonesia, itu kan bisa dipastikan para pemain inti mereka nggak akan bergabung, nggak akan ikut ya. Kenapa? Karena para pemain-pemain yang bagusnya pasti akan diambil oleh negaranya untuk persiapan Piala Dunia. Iya dong, buat Piala Dunia ya. Terus pemain kesukaan saya Erling Haaland udah nggak situ lagi ya. Jadi kemungkinan besar Dortmund ini nanti akan datang dengan
para pemain-pemain muda gitu ya. Tapi untuk Persib, untuk Persebaya dari sisi marketing, lalu juga saya nggak tahu promotor konsepnya gimana ya, tapi dari sisi komersil ya udah pas lah ya, udah pas. Semoga acaranya sukses ya, mungkin ada gala dinner apa saya nggak tahu, pokoknya itu konsep bagus ya. Tim Liga Jerman salah satu yang terkemuka. Jadi tahun 90-an dulu ya, selain Bayern Munchen itu ada dua tim yang selalu mengganggu dominasi atau hegemoni Bayern Munchen, yaitu Borussia Dortmund sama satu lagi ada namanya Kaiserslautern dulu ya, tahun 90-an ya. Jadi kalau Dortmund kan juara itu udah biasa ya. Tapi ada dua tim nih yang selalu mengganggu, yaitu Borussia Dortmund sama Kaiserslautern. Sama ada Schalke, cuma Schalke ini nggak konsisten ya, Schalke. Gitu teman-teman ya. Nah, untuk Persija bisa jadi ya. Cara pikir Thomas Doll bisa jadi, karena Thomas Doll ini kan orang yang fokus ya, dan dia sangat menghargai hal-hal yang serius. Bisa jadi ketika tahu Dortmund mungkin kesini hanya embel-embelnya tur Asia ya dia lebih memilih. Nanti kan ada uji coba tuh, rencana tuh ada uji coba lawan klub Korea tuh ya, Persija. Kemarin sempat ada beredar gambarnya petinggi Persija dengan petinggi klub Korea, papan atas bagus tuh ya. Nah, bisa jadi itu yang dipilih, yaitu tim yang punya kelasnya minimal sama dan keseriusan yang sama. Karena gini, harus diakui ya, klub Indonesia sama klub Jerman wah jauh gitu kan, jauh banget lah, jomplang. Mau nyari apa sih selain entertainment mungkin ya, selain hiburan. Tapi kalau misalkan ketemu tim Korea nggak jauh ya ya ada gap ya, ada jarak, cuma kan mereka sama-sama di Asia, mungkin proses belajarnya malah dapat gitu ya. Itu dugaan saya. Lalu ada lagi tentang nah, monumental ya, tentang Persija juga bisa jadi mereka itu akan merayakan hari jadinya kapan gitu ya. Enggak, saya keingetan gini sama JIS ya. Jadi ada hal yang monumental nanti mungkin akan ada di JIS ya, tunggu dulu, saya cek bentar nih ke teman saya tuh nggak ada info terbaru nggak. Iya, saya baru cek ke teman saya. Jadi gini teman-teman ya, saya tuh nggak bikin konten tentang JIS. Kenapa? Karena gini, saya tuh image-nya kan supporter Persib. Jadi kalau misalkan saya pandangannya sama dengan PSSI, nanti dikira gara-gara bobotoh Persib ini makanya nggak setuju JIS. Nggak, gini, kita harus kepala dingin, objektif gini ya. Jadi argumen PSSI itu sebetulnya benar nggak? Ya benar, sebetulnya bisa diterima. Hanya saja penyampaian PSSI ke publik tuh yang mengatakan JIS belum layak segala macam, itu tentu akan melukai ya, dan nggak elok aja gitu, nggak elok gitu ya. Ini JIS ini kan dibiayai kan oleh APBD ya, mungkin ada APBN ABP-nya saya nggak tahu, tapi APBD jelas, APBD dananya sangat besar dan diproyeksikan akan menjadi stadion kebanggaan orang-orang Jakarta ya. Tiba-tiba ada narasi seperti itu gitu. Nah, jadi argumen yang baik, yang masuk akal ya, sebetulnya masuk akal, tapi kan ya mudah juga di counter sih. Cuma saya anggap gini, PSSI saya anggap tidak akan sebodoh itu ya. Jadi mereka punya argumen bagus, tapi menyampaikannya seperti itu tentu akan berpolemik ya, mengatakan JIS nggak layak segala macam. Bahkan ini rentan dibawa ke hal-hal politik gitu ya. Nah, saya punya versi, tadi saya udah kontak teman saya. Jadi cerita tentang JIS ini saya udah dengar dari beberapa bulan lalu sebetulnya. Ini kenapa Persija, saya kan dulu Persija ya, kenapa Persija nggak menjadikan JIS sebagai home base mereka gitu, saya bilang, untuk musim ini Liga 1. Banyak cerita kami, cuma ada satu hal yang menarik nih tentang mitigasi supporter ya. Jadi katanya Kang Eko di JIS itu keadaan full supporter sampai keadaan kosong itu lama sekali. Karena kan yang namanya pertandingan profesional itu kan harus dipertimbangkan ya hal-hal darurat gitu. Siapa tahu ada kebakaran huru-hara atau gempa gitu ya. Ada proses di mana stadion itu harus kosong dengan cepat. Nah, gitu ya. Nah, saya nggak tahu, tapi kata teman saya itu JIS masih belum bisa gitu.
Belakangan saya lihat tuh list ya, list yang dianggap nggak ideal oleh PSSI memang terkait pintu keluar masuk dianggap masih minim. Nah, saya nggak tahu apakah itu berkorelasi dengan obrolan saya sama teman saya nggak tahu gitu. Tapi saya pikir ini perlu dikelirkan gitu ya, bahwa yang namanya JIS itu tetap aset ya, itu aset, itu sangat berharga ya, bukan cuma buat orang Jakarta, Jackmania dan lain sebagainya. Itu berharga untuk sepak bola Indonesia ya. Stadion sebagus itu, semegah itu, saya pikir tetap harus dijaga ya, dijaga minimal dari sisi fungsi, karena itu akan menunjang banyak hal gitu. Kalau misalkan ada kekurangan ya kita tunggu saja ya, mungkin akses terkoneksi sama angkutan publik dan lain sebagainya, itu kita tunggu ya, itu kan bisa ditunggu gitu. Tapi saya pikir narasi-narasi yang sensitif apalagi sampai bisa dibawa ke ranah politis, wah itu jangan sampai gitu ya. Ya teman-teman, jadi intinya untuk JIS saya pernah ke sana, saya mengakui itu sangat megah, sangat bagus gitu ya. Tapi saya juga bukan ahli yang bisa mengukur, wah ini nggak ideal karena pemukiman padat lah, jalannya, akses, saya nggak tahu gitu. Karena kalau misalkan saya ke stadion-stadion ya, terakhir tuh kemana? Saya tuh pernah ke Jepang. Oh sama ini aja, yang simple nih ya. Waktu ke Yunani nih. Waktu ke Yunani, stadionnya Olympiakos ya. Olympiakos itu kan terletak bukan di Athena ya, tapi di Piraeus. Itu dekat ke pelabuhan. Nah, akses menuju stadion itu banyak macem-macem gitu ya. Anda punya duit bisa pakai taksi, lalu ada yang pakai bis ya, kereta juga dekat. Nah, saya nggak tahu tuh waktu itu ada banyak orang-orang datang, jalan juga bisa banyak, mungkin ada akses buat pejalan kaki ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas untuk mobilnya pun memang besar sekali gitu ya. Nah mungkin seperti itulah kira-kira ya. Jadi untuk stadion mungkin nggak bisa kita melihat hanya bangunan fisik stadionnya saja, tapi hal-hal lain ya di sekitarnya yang menunjang aktivitas, terutama ketika pertandingan besar ya, itu melibatkan aktivitas supporter. Lalu juga kalau misalkan nggak dianalisis dengan baik, nanti bisa menimbulkan kemacetan luar biasa gitu ya. Kabayang sok puluhan ribu jelema kadinya ya, sedangkan itu ada jalan raya, ada jalan nggak sama Jakarta macet. Iya loba nu kitu kan liar gitu ya. Beda sama GBK Gelora Bung Karno itu di tengah-tengah kota, tapi dia diapit oleh jalan-jalan besar ya. Pokoknya banyak aja buat mencar, itu banyak orang-orang kalau misalkan dipecah itu banyak kalau di Gelora Bung Karno gitu. Oke, ntar saya lanjutin lagi ya tentang JIS ya, nggak di video kali ini. Pokoknya itu dia yang paling penting, mungkin Aremania ya, nanti tanggung jawab moralnya itu ada di pihak Bandung nanti, baik itu Panpel maupun Bobotoh ya. Nanti kalau ada tong diganggu. Udah gitu tadi tentang Borussia Dortmund akan menjadi sparring partner ya, Trofeo bersama Persebaya dan Persib, Borussia Dortmund sama Persebaya. Dan tadi tentang JIS ya, nanti saya kontak dulu teman saya nih, saya takutnya salah info nanti kayak diomongan ya. Yaitu karena stigmanya, wah ibu botoh, jadi kalau misalkan beda pendapat disangkanya nyerang politis, enggak gitu ya. Nanti saya mau coba loudspeaker sama teman saya ini ya, fakta-faktanya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.